Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Agustin dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar semester 1. Di materi ini, saya akan membahas tentang penyimpangan atau patologis indera pembau. Apa saja penyimpangannya? Itu ada dua, yaitu hiposmia dan anosmia. Hiposmia yaitu berkurangnya kemampuan untuk mencium bau, sedangkan anosmia yaitu suatu keadaan di mana tidak ada bau pun yang dapat dicium. Jadi hiposmia itu hanya berkurangnya. Jadi pada awalnya kita bisa dengan normal membau sesuatu, misal yang sangat menyengat bau sampah misalnya. Nah, itu pada penderita hiposmia dia berkurang. Misal pada awalnya baunya sangat menyengat, ini hanya bau gitu saja. Sedangkan pada anosmia, yaitu tidak bisa membau apapun. Jadi yang pada awalnya kita membau sampah yang sangat menyengat, pada penderita anosmia dia tidak bisa mencium bau apapun. Nah, di materi kali ini saya akan fokus membahas tentang anosmia. Anosmia adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau. Kondisi ini juga dapat menghilangkan kemampuan penderitanya untuk merasakan makanan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, anosmia adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau. Bahkan bau yang sangat menyengat pada awalnya kita bisa membau, di penderita anosmia ini dia tidak bisa membau apapun. Nah, kondisi penderita yang tidak bisa mencium bau apapun ini juga bisa berefek pada kemampuan penderitanya untuk merasakan makanan. Jadi tidak bisa membau suatu makanan dan bisa berefek tidak bisa merasakan makanan. Berbahaya sekali. Apa gejalanya? Gejala anosmia adalah hilangnya kemampuan untuk mencium bau, sudah jelas. Sebagai contoh, anosmia bisa membuat penderitanya tidak bisa mencium wangi bunga atau bau tubuh sendiri. Bahkan bau sesuatu yang menyengat seperti asap kebakaran atau gas yang bocor juga bisa tidak dicium. Seperti itu. Lalu apa penyebabnya? Proses penciuman terjadi ketika bau yang masuk ke dalam hidung diterima oleh sel-sel saraf pembau. Sel-sel saraf pembau ini kemudian mengirim sinyal tersebut ke otak untuk diolah dan dikirimkan kembali hingga bau teridentifikasi. Jadi proses kita membau sesuatu itu bau yang masuk ke hidung disalurkan oleh sel-sel saraf pembau ini, yaitu berupa sinyal ke otak, lalu oleh otak oleh otak diolah lalu dikirimkan kembali hingga bau teridentifikasi. Jadi kita bisa tahu, oh ini bau ini. Jadi sinyal dari sel-sel saraf pembau tersebut. Nah, pada anosmia terjadi ketika ada gangguan dalam proses penciuman tersebut.
Gangguan ini bisa berupa gangguan di dinding dalam hidung. Gangguan di dinding dalam hidung bisa berupa iritasi atau hidung tersumbat yang disebabkan oleh pilek, flu, rinitis non-alergi. Rinitis non-alergi atau rinitis pisomotor biasanya adalah peradangan pada bagian dalam hidung yang tidak disebabkan oleh adanya pemicu alergi. Ada rinitis alergi juga. Kalau rinitis alergi itu peradangan yang terjadi akibat reaksi alergi. Seperti itu. Ada sinusitis juga. Sinusitis yaitu kondisi ketika rongga di sekitar hidung meradang dan kebiasaan merokok. Selanjutnya ada penyumbatan di rongga hidung. Sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan penyumbatan rongga hidung adalah kelainan tulang hidung, polip hidung, dan tumor. Lalu ada lagi kerusakan pada otak dan sistem saraf. Kerusakan ini bisa terjadi pada saraf yang berfungsi mengirim sinyal bau ke otak atau pada otak itu sendiri. Nah, ini seperti mekanisme membau tadi, yaitu sel-sel saraf pembau yang mengirimkan sinyal untuk diidentifikasi oleh otak. Anosmia itu bisa terjadi ketika saraf yang berfungsi mengirim sinyal bau ke otak itu bermasalah atau rusak, atau malah pada otak itu sendiri, di jaringan otak itu sendiri. Penyebabnya antara lain penuaan, usia, diabetes, cedera kepala, Parkinson itu penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengoordinasikan gerakan tubuh, efek samping obat-obatan, dan lain-lain. Yang keempat ada penyakit bawaan lahir. Sindrom Turner dan sindrom Kallman merupakan kondisi kongenital atau bawaan lahir yang dapat menyebabkan anosmia permanen. Di sini anosmia permanen. Sindrom Turner itu adalah kelainan kromosom ketika perempuan lahir hanya memiliki satu kromosom X. Sedangkan sindrom Kallman itu yaitu kondisi bawaan yang bermanifestasi dengan produksi abnormal rendah dari hormon yang terlibat dalam perkembangan seksual. Seperti itu. Jadi sindrom Turner dan sindrom Kallman ini kondisi kongenital yang permanen karena penyakit ini adalah bawaan dari lahir. Bagaimana diagnosisnya? Dokter akan menanyakan gejala dan riwayat penyakit pasien serta kapan gejala mulai muncul. Dokter juga akan bertanya tentang bau apa saja yang tidak dapat dicium oleh pasien dan apakah pasien juga mengalami gangguan indera pengecapan atau tidak. Seperti tadi, tidak bisa merasakan makanan. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan. Kapan harus ke dokter? Periksakan ke dokter jika muncul keluhan tidak bisa mencium bau, terutama bila tidak menderita pilek atau flu dan keluhan tersebut berlangsung lama. Misal, saya tidak flu, tidak pilek, tidak ada penyakit apapun, tetapi tiba-tiba yang pada awalnya saya bisa mencium misal mandi itu wangi sabunnya tercium, tapi tiba-tiba tidak tercium selama seminggu atau 2 minggu, itu segera periksakan ke dokter. Nah, segera ke dokter jika tiba-tiba tidak bisa mencium bau atau bila disertai gejala pusing, lemah otot, dan bicara yang kurang jelas. Jadi, misal sering pusing, terus lemah otot misalnya kita sering capek gitu mungkin ya, sering capek, terus pusing juga, terus kita bicara merasa kesulitan, itu segera ke dokter. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengobati? Metode pengobatan anosmia tergantung pada penyebabnya, antara lain pembedahan atau operasi untuk mengatasi anosmia yang disebabkan oleh kelainan tulang hidung, tumor hidung, atau polip hidung. Jadi penyakit-penyakit kelainan seperti tulang hidung, tumor hidung, atau polip hidung itu bisa menyebabkan anosmia. Jadi harus segera diobati. Ada penghentian konsumsi obat-obatan pada anosmia yang disebabkan oleh efek samping obat. Seseorang yang menderita anosmia
dari efek samping obat itu harus dihentikan mengkonsumsi sementara agar anosmianya sembuh. Seperti itu. Ada pemberian dekongestan untuk anosmia yang disebabkan oleh hidung tersumbat. Ada pemberian antibiotik untuk anosmia yang disebabkan oleh infeksi bakteri termasuk sinusitis. Sinusitis itu kondisi ketika rongga di sekitar hidung meradang ya. Jangan lupa yang paling penting, bahwa perlu diketahui bahwa khusus untuk anosmia yang disebabkan oleh kelainan lahir, kondisi tersebut tidak dapat disembuhkan seperti tadi sindrom Turner sama sindrom Kalman. Seperti itu. Jadi itu sudah anosmia permanen. Komplikasi dan bahaya anosmia. Anosmia, jika penyakit itu tidak segera diobati, dia bisa penyakitnya itu berkomplikasi dan sangat bahaya. Contoh, ada keracunan akibat tidak mampu mencium aroma makanan yang sudah busuk atau basi. Jadi ketika kita tidak bisa mencium bau apapun, jadi makanan itu hanya berupa makanan yang terlihat, bukan itu. Kita tidak bisa mengidentifikasi dari bau. Misal bau telur seperti itu menyengat, itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang busuk atau basi. Akibatnya karena tidak tahu makanan itu busuk atau basi, jadi langsung dimakan dan bisa terjadi keracunan seperti itu. Makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, akibatnya hilangnya kemampuan dalam merasakan makanan. Hilangnya keintiman dengan pasangan akibat tidak bisa mencium aroma parfum atau feromon. Kurang disenangi oleh orang di sekitar karena tidak bisa mencium bau badan sendiri. Bahaya kebakaran akibat tidak bisa mencium bau benda yang terbakar atau gas yang bocor. Ini sudah sangat berbahaya. Maka, bagaimana mencegah anosmia? Tidak semua kasus anosmia dapat dicegah, terutama yang terjadi akibat kelainan lahir. Karena kelainan lahir, anosmia yang dari kelainan lahir itu permanen. Tetapi anosmia yang bukan disebabkan oleh kelainan lahir bisa dicegah. Caranya adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa memicu anosmia. Nah, faktor-faktor untuk menghindari anosmia yaitu menerapkan kebersihan diri untuk mencegah pilek dan flu, karena pilek dan flu itu salah satu penyebab dari anosmia. Yang kedua, ada menghindari paparan alergen, yaitu zat yang bisa memicu alergi. Lalu selanjutnya ada menghentikan kebiasaan merokok dan sebisa mungkin menghindari paparan merokok. Bahkan perokok pasif yang membau asap rokok itu bisa terkena dampak dari merokok seperti itu, bisa itu lebih berakibat, lebih beresiko perokok pasif daripada perokok aktif. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan pemicu anosmia. Untuk mencegah bahaya akibat hilangnya fungsi indera penciuman, bisa dilakukan beberapa cara berikut. Jadi ini jika sudah menderita atau ada gejala-gejala anosmia, itu bisa dilakukan beberapa cara berikut, yaitu mengganti kompor atau pemanas air yang berbahan bakar gas menjadi elektrik dan memasang alarm untuk kebocoran gas. Untuk mencegah timbulnya bahaya akibat kebocoran gas yang tidak disadari. Yang kedua, ada menandai tanggal kadaluarsa makanan dengan jelas, karena sering kali makanan yang kadaluarsa ditandai dengan bau tidak sedap. Memasang alarm asap di rumah sebagai pengingat jika ada benda yang terbakar dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Itu tadi sedikit materi penjelasan tentang anosmia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Salasanti Nur Agustin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.